Hari ini kita mau belajar buku 3 yang pertemuan kedua. Nah, kronologi itu sangat penting ya. Tanpa mengetahui kronologi dengan jelas, banyak fakta yang bisa disalahpahami dan salah dimengerti. Nah, oleh karena itu, di dalam Alkitab pun kita harus tahu kronologinya. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab itu, peristiwa-peristiwa itu sudah dicatat dengan jelas, diberikan kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak mampu mengaitkannya satu sama lain ya. Nah, ini kita baca dulu 1 Raja-Raja 6 ayat 1. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Coba Ko Tatang tolong baca dong, 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Tapi Ko Tatang di-unmute dulu. Oh iya, sorry. Salomo mendirikan bait suci, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, jadi kita bikin kronologi waktu ya. Ini. Salomo itu adalah raja yang terkenal. Dari orang Arab, mereka kenalnya Raja Sulaiman. Kalau orang Israel taunya Salomo, orang Kristen juga taunya Salomo. Nah, Salomo ini disepakati kalau dilihat dari sudut pandang tahun Masehi kita sekarang, kan sekarang kita tahun 2021 kan. Nah, Salomo itu jadi raja, itu disepakati tahun 970 sebelum Masehi. Ini tahun Salomo jadi raja. Jadi sekitar 3000 tahun yang lalu. Nah, tahun keempat pemerintahannya itu berarti tahun 966, sesuai dengan yang tadi kita baca ya. Tahun keempat pemerintahannya, Salomo ini mulai bangun bait suci. Nah, kalau baca lagi di 1 Raja-Raja 6 ayat 1, ditulisnya apa? Ini adalah di tahun keempat ini adalah tahun khusus, tahun spesial, yaitu perayaan ke-480 setelah mereka keluar dari Mesir. Kita sekarang tahun 2021. Kita dulu merdeka tahun 45 kan. Berarti kalau tahun ini kita merayakan kemerdekaan, itu kita merayakan kemerdekaan yang ke-76. Lebih ya? 86 ya? Kok matematika saya jelek ya? Nah, sama seperti itu, di tahun ke-4 Salomo bangun bait suci ini adalah tahun ke-480 ketika mereka keluar dari Mesir. Berarti kita bisa tahu, mereka keluar dari Mesir itu tahun 1446 sebelum Masehi. Tinggal tambahin aja nih, 966, mundur 480 tahun sebelumnya. Nah, ini adalah tahun ketika mereka keluar dari Mesir. Exodus. Nah, sekarang kita baca lagi ya. Keluaran 12 ayat 40. Keluaran 12 ayat 40. Jangan lupa unmute lagi kok. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi lamanya orang tinggal di Mesir, orang Israel tinggal di Mesir itu 430 tahun. Jadi mereka itu masuk ke Mesir itu tahun 1876. Kalau kita mundurin 430 tahun sebelumnya. Berarti kita bisa tahu, oh, mereka masuk Mesir itu tahun 1876. Ini masuk Mesir ya. Masuk. Berarti ini kurun waktu mereka di Mesir. Nah, sekarang kita baca lagi
Kejadian 47 ayat 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Jadi waktu mereka masuk ke Mesir, Firaun, Raja Mesir tanya Yakub, kamu umurnya berapa? Nah, Yakub jawab, umur saya di tahun ini 130 tahun. Umurnya Yakub ya. Yakub. Berarti kita bisa tahu apa? Tahun dia lahir. Dia lahir berarti mundur 130 tahun lagi. Itu tahun 2006. Nah, inilah kelahiran Yakub. Yakub lahir tahun 2006. Waktu Yakub lahir tahun 2006 sebelum Masehi, kita bisa tahu apa lagi? Ishak, waktu Yakub lahir, itu Ishak itu kan papanya Yakub. Ishak itu punya anak Yakub itu tahun umurnya 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Coba cek Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi waktu tahun 2006 ini Ishak itu umurnya 60 tahun. Waktu dia punya anak kembar. Kalau kita tahu Ishak lahir umur 60, berarti kalau kita mundur 60 tahun, 2066, itu adalah tahun kelahiran Ishak. 2066 tahun kelahiran Ishak. Waktu Ishak lahir, Abraham umur 100. Kejadian 21 ayat 5. Coba cek. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Abraham waktu Ishak lahir, dia umur 100. Berarti kita bisa tahu Abraham itu lahir waktu dia umur berapa? Waktu dia lahir, dia lahir itu tahun 2166 sebelum Masehi. Ini. Jadi kita bisa simpulkan ini kelahiran Abraham. Ya. Ini kelahiran Ishak. Ini kelahiran Yakub. Waktu Yakub masuk ke Mesir dia umur 130. Nah, apalagi informasi yang bisa kita dapat di Alkitab? Ada lagi banyak. Contohnya ya. Salomo itu memerintahkan tahun 970. Ini Salomo ya, Salomo nih. Salomo itu memerintah papanya Daud. Daud itu papanya Salomo, dia memerintah dari tahun 1010 sebelum Masehi. Jadi Daud itu memerintah selama 40 tahun. Ini Daud. Sebelum Daud, yang memerintah itu Saul. Saul itu memerintah 40 tahun juga. Berarti Saul memerintah tahun 1050. Ini Saul. Nah, orang Israel kan keluar dari Mesir ini. Tahun 1446 ya, ini ya. Nah, ketika mereka keluar dari Israel, mereka tuh mengembara di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun di padang gurun. Berarti ini tahun 1406 sebelum Masehi. Nah, ketika mereka jalan di padang gurun, mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka perang. Mereka perang untuk mengalahkan semua suku-suku Israel sambil mereka bagi-bagi tanah.
ini lamanya 16 tahun. Jadi tahun 1390. Ini ketika mereka benar-benar masuk dan menguasai semuanya. 1390 ya. Tunggu, saya ulangin tulisannya. Kecil. 1390. Ini penaklukan Kanaan. Penaklukan Kanaan. Nah, jadi ini adalah nanti saya kasih ayat-ayatnya ini ya. Nah, kenapa perlu kita lihat sampai sedetil seperti ini? Buat apa sih? Ada. Nanti ya, sabar ya. Nah, kita sekarang balik ke silsilah Yesus. Kita kan lagi belajar silsilah Yesus kan di Matius 1. Sekarang saya akan tulis nama-nama orang yang ada di silsilah Yesus. Di fase 1, dari Abraham sampai Daud ya. Ini sampai Daud. Kalau teman-teman lihat di Matius 1 ayat 2 dan seterusnya, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, terus Peres, terus Hezron. Tunggu, tulisnya ke bawah aja deh. Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, aduh, jelek banget, gimana ya? Aminadab. Terus Nahason. Terus Salmon. Tunggu, saya urutin dulu. Salmon di sini. Salmon, Boas. Obed, Isai. Nah, ini adalah 14 nama yang dicatat di fase 1 Yesus Kristus. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Sekarang kita akan lihat di Alkitab kapan mereka hidup. Kita lihat ya. Sekarang fokus kita itu di dua nama ini. Ram sama Aminadab. Ini dicatat di Matius 1 ayat 3 sampai 4. Di situ ditulis Ram memperanakan Aminadab. Nah, sekarang kita baca ya. 1 Tawarik 2 ayat 9. Tolong baca kok. 1 Tawarik 2 ayat 9. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yarahmel, Ram, dan Kelubai. Nah, di 1 Tawarik 2 ayat 9 dicatat nih, anak-anak Hezron. Hezron mana? Ini Hezron. Anak-anak Hezron tuh Yarahmel, Ram, dan Kelubal. Berarti benar kan? Ini anaknya nih. Ram ini anaknya Hezron. Benar nih. Sekarang kita lihat. Kejadian 46 ayat 12.
Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Nah, anak-anak Yehuda ini Peres. Salah satunya kan? Lihat deh, yang anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Peres, anaknya siapa? Hezron. Jadi benar nih, ini nyambung semua nih. Yehuda papanya Peres. Peres papanya Hezron. Hezron papanya Ram. Sampai sini benar nih. Kalau dari sini benar, Abraham papanya Ishak. Ishak papanya Yakub. Yakub papanya Yehuda. Ini benar semua nih. Ini benar semua sampai sini. Nah, Kejadian 46 itu adalah pencatatan tentang 70 orang yang masuk ke Mesir bersama Yakub. Nah, jadi waktu Yakub masuk ke Mesir umur 130 tahun kan, tadi kita baca Firaun nanya kan, umur kamu berapa? Umur aku 130. Nah, waktu dia masuk ke Mesir, dia bawa 70 anggota keluarganya total. Nah, nama-namanya itu dicatat di Kejadian 46 ini. Nah, ini catatan nama-namanya. Jadi kita bisa tahu apa? 4 orang ini, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, 4 generasi ini termasuk Yakub, ini adalah orang yang masuk di masa awal ke Mesir. Awal-awal mereka masuk ke Mesir. Benar ya? Ini adalah zaman ketika mereka masuk ke Mesir. Itu tahun berapa ini? Tahun 1876. Karena mereka lama jadi Mesir 430 tahun. Nah, sekarang kita lihat nih tokonya. Saya bedain warnanya ya, hijau. Ini Aminadab. Aminadab ini siapa? Bilangan 2 ayat 3. Baca kok, Bilangan 2 ayat 3. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Nah, kitab Bilangan 2 ayat 3, itu lagi bicara ketika orang Israel keluar dari Mesir. Dicatat posisi mereka berkemah di mana. Nah, waktu itu 12 suku keluar, tiap-tiap suku itu ada pemimpinnya. Suku Yehuda, nih, pemimpinnya waktu itu adalah Nahason, ini nih pemimpinnya. Nahason bin Aminadab. Nahason anak Aminadab. Nahason bin Aminadab. Berarti artinya apa? Artinya Nahason dan Aminadab ini hidup di zaman ketika mereka keluar dari Mesir. Sampai sini ya. Nah, yang merah ini hidup di zaman waktu mereka masuk Mesir, yang hijau hidup di zaman mereka keluar dari Mesir. Berarti apakah Ram ini benar-benar papanya Aminadab? Bukan. Karena apa? Kenapa? Karena ada rentang waktu 430 tahun di antara mereka. Sekarang kita buat perbandingan ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Kita perbandingan ya. Jadi kan anaknya Yakub tuh ada 12. Salah satunya anak keempat namanya Yehuda. Anak ketiga itu Lewi. Mereka semua bareng papanya, bareng Yakub masuk ke Mesir. Nah, kita baca Keluaran 6 ayat 15 sampai 16. Halo kok? Ya, sebentar. Kalau Alkitab elektronik ayat 16. 16 sama 17 ya jadinya ya. 16 dulu ya. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson,
Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat ada lagi nggak terus? Terusin. Oke. Anak-anak Kehat, Amran, Amram. Yishar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 130 tahun. Nanti kalau baca lagi, anak Amram itu Musa. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Jadi, waktu mereka masuk Mesir, Lewi ini masuk Mesir. Terus dicatat apa di Kejadian? Punya anak Kehat. Kehat punya anak Amram. Berarti Amram ini cucunya Lewi ya. Amram punya anak lagi Musa. Berarti kayaknya ada 4 generasi. Tapi kita baca lagi ya, satu lagi. Simeon. Jangan deh, Efraim aja deh. Efraim, suku Efraim ya. Efraim. Suku Efraim itu suku anak-anak Yusuf. Nanti teman-teman cek sendiri di Alkitab ya, karena ini panjang jadi ngabisin waktu. Jadi saya catat aja. 1 Tawarik 7 ayat 22 sampai 27. Efraim itu adalah masa yang hidup sama-sama Yakub, sama-sama Lewi, sama-sama Yehuda. Walaupun Efraim itu lahirnya di Mesir ya. Ini kan anak Yusuf. Nah, di situ dicatat dari suku Efraim itu muncul nanti Yosua namanya. Yosua ini siapa? Yosua ini asistennya Musa. Dia hidup di zamannya Musa. Yosua ini. Ada 10 tokoh di sini. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4 kan. Ini ada 10 tokoh. Itu semua catat lengkap dari 1 Tawarik 7 ayat 22 sampai 27. Kalau nggak salah Efraim, Beria, Efraim, Beria, Resef, Telah, Tahan, Ladan. Ini nama-nama semua nih. Amihud, Elisama, Nun, baru Yosua. Berarti bandingin, ini silsilah Yosua itu 10 nama, sedangkan silsilah Musa itu 4 nama. Berarti apa? Di antara Lewi sampai Musa ini juga enggak cuma 4, banyak, tapi banyak dihapus. Nah, sama seperti itu juga kalau kita lihat ya. Sama seperti itu. Dari antara Ram dan Aminadab itu juga banyak dihapus. Banyak sekali yang dihapus. Bisa disimpulkan 430 tahun ini di Mesir ini kayak dicabut, dikeluarin dari silsilah Yesus. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih jelas lagi waktu kita bahas buku 2. Buku 2 tuh kita bahas ini sih poinnya di 430 tahun ini. Sampai mereka nanti keluar dari Mesir. Nah, kenapa? Jadi ini saya singkat aja, kenapa 430 tahun ini dihilangin dari silsilah Yesus? Jawabannya, karena mereka tidak jaga Sabat dan menjadi penyembah berhala. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini berhubungan dengan kalender Mesir. Mesir itu kalendernya tuh 1 minggu itu 10 hari. Jadi 1 bulan itu cuma 3 minggu. Sedangkan kalau peraturan Tuhan itu 1 minggu itu 7 hari. Akibatnya apa? Akibatnya mereka di situ tuh tidak bisa jaga Sabat. Dan mereka itu tidak dapat menyembah Allah selama perbudakan mereka di Mesir. Akhirnya mereka ngapain? Menyembah berhala. Mereka lihat Mesir hebat, mereka sangat mencintai Mesir dan pengen jadi seperti Mesir, akhirnya mereka ikut menyembah berhala-berhala Mesir. Itulah pentingnya, itulah sebabnya penting bagi kita hari ini, itu untuk jaga Sabat. Kita nggak boleh jadi orang yang tidak jaga Sabat. Nggak jaga Sabat itu artinya kalau hari Minggu tuh nggak ke gereja atau nggak ibadah, baik online maupun datang ya. Itu nggak boleh.
Kita harus jaga Sabat. Nah, penyembahan berhala itu kalau di zaman itu di Mesir itu ada, berhalanya tuh ada. Ada dewa, macam-macam. Kalau nanti belajar di buku 8, dewa Mesir tuh dijelaskan dengan begitu detail, dewanya apa aja. Tapi kalau kita baca di Kolose 3 ayat 5, coba kau datang baca Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di situ disebutkan ciri-ciri orang, kalau orang-orang itu melakukan itu sudah sama dengan menyembah berhala. Hal-hal yang tadi disebutkan. Jadi kehidupan menjadi hamba Mesir atau hamba dunia itu akan dihapuskan dari silsilah Yesus. Kalau hamba ya, perhambaan itu selama manusia hidup di dunia ini tuh ada dua macam perhambaan. Yang pertama tuh jadi hamba dosa, yang satu lagi tuh jadi hamba kebenaran. Coba baca Roma 6 kok ayat 16 sampai 19. Roma 6 ayat 16 sampai 19. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di situ dijelaskan di ayat ini. Ada hamba dosa, tapi juga ada hamba ketaatan. Kalau kita jadi hamba ketaatan, itu akan membawa kita kepada kebenaran. Akhirnya, bawa kita kepada pengudusan. Ayat 22, saya bacain ya. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kalau kita jadi hamba dosa, itu ujungnya mati, maut. Tapi kalau kita jadi hamba kebenaran, kita dimerdekakan dari dosa itu, kita jadi hamba Allah, buahnya itu pengudusan. Nah, pengudusan itu akan bawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, itu baru penghilangan pertama dalam silsilah Yesus. Sekarang kita lanjut yang kedua ya. Ini yang terakhir. Sekarang kita perhatikan Matius 1 ayat 5. Saya bacain ya, Matius 1 ayat 5. Salmon, ini sambil saya lingkarin ya, Salmon memperanakkan Boas nih, dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Ini yang dicatat di Matius 1. Sekarang kita lihat sejarahnya. Salmon, kita lihat Salmon dulu nih. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Siapa itu Rahab? Rahab itu adalah seorang pelacur
hidup di kota Yeriko. Dia pelacur Rahab di Yeriko. Kalau teman-teman ingat, dia itu yang ikatin benang. Dia yang ikatin benang merah waktu penghancuran kota Yeriko. Nah, Rahab ini, jadi kita tahu Rahab ini adalah orang yang hidup di masa awal penaklukan Kanaan. Ini nih. Masa awal penaklukan Kanaan. Jadi setelah Kanaan ditaklukkan, kota Yeriko hancur, Rahab ini married sama Salmon. Jelas ya? Nah, jadi Salmon ini adalah orang yang hidup di masa penaklukan Kanaan. Sekarang kita lihat Boas. Boas ini siapa? Rut 1 ayat 1. Coba tolong baca Rut 1 ayat 1. Rut 1 ayat 1 ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi ceritanya kitab Rut itu bercerita tentang orang yang hidup di zaman hakim-hakim. Nih, zaman hakim-hakim tuh ini. Saya kasih warna hijau. Nih. Zaman setelah mereka masuk Kanaan sampai zaman Saul jadi raja, tahun 1050 Saul jadi raja. Nah, selama ini yang memerintah itu hakim, beberapa hakim memerintah. Nah, kalau baca di Rut 4 ayat 17, coba cek Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Boas ini punya anak, dinamain tetangga mereka itu Obed. Obed ini papanya Isai, Isai ini papanya Daud. Berarti kita tahu apa? Boas, Obed, Isai, Daud. Daud itu kan setelah Saul jadi raja, zaman setelah Saul jadi raja di sini. Berarti Isai ini zamannya Saul. Berarti Boas dan Obed ini zaman kapan? Zaman terakhir nih di sini-sini nih, di zaman terakhir. Zaman terakhir hakim-hakim. Sementara Salmon zaman awal hakim-hakim. Jadi Salmon sama Boas ini bukan ayah dan anak. Ada jarak yang memisahkan mereka. Ini nih segini nih. Ini hidupnya tuh di sini. Di masa akhir. Sedangkan Salmon itu hidupnya di sini nih, di awal sini. Jadi ada jarak, ini kan 1050 ya. Ada jarak 340 tahun rentang waktu antara Salmon dan Boas. Itu semua dihapuskan, seolah-olah dicatat Salmon itu ayahnya Boas. Kenapa? Alasannya ini. Di zaman hakim-hakim, kehidupan orang Israel di zaman ini itu sangat jahat. Beberapa kejahatan mereka ya, satu. Itu dicatat di Hakim-Hakim ayat 19 sampai 26. Nanti teman-teman baca aja di rumah. Kejahatan mereka itu adalah mereka tidak memusnahkan seluruhnya suku Kanaan. Akhirnya mereka kawin sama suku Kanaan ini.
Akhirnya berhala-berhala yang disembah oleh suku Kanaan ini, mereka ambil jadi berhala mereka. Itu dicatat di Hakim-Hakim 2, ayat 11, ayat 13, ayat 17, ayat 19. Coba contoh satu deh baca kok. Hakim-Hakim 2 ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Baal itu allahnya orang Kanaan, tapi akhirnya mereka juga menyembah berhala. Ini contohnya lagi nih ayat 3 ayat 6. Mereka juga kawin sama orang-orang suku itu. Coba aja. Ayat ini kok Hakim-Hakim 3 ayat 6. 3 ayat 6 ya. Hmm. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Yang kawin campur siapa? Bukan cuma rakyatnya, pemimpin-pemimpinnya juga. Hakim-hakimnya juga. Bahkan orang Lewinya juga. Kalau baca Hakim-Hakim 19 ya, Hakim-Hakim 19 ini ada seorang Lewi, dia punya gundik. Orang Lewi itu mana boleh punya gundik sih? Dia imam kok. Tapi kemudian gundiknya ini diperkosa rame-rame saya mati. Ini ceritanya ya. Terus hakimnya itu setelah dia tahu gundiknya itu mati diperkosa rame-rame, dia ngapain? Dia potong gundiknya itu jadi berapa potong ya? 11 potong apa 12 potong. Dia potong badannya. Habis itu masing-masing potongan badannya dia kirim ke seluruh suku. Ini kehidupan di zaman hakim-hakim ini sangat jahat. Kenapa mereka begitu jahat? Alasannya ada dua. Yang pertama, alasan pertama, mereka tidak menganggap atau tidak mengakui Allah sebagai raja mereka. Kalau baca di 1 Samuel 8 ayat 6, di masa akhir hakim-hakim, mereka minta raja. Saya bacain ya, 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Coba kata tolong baca ayat 1 Samuel 12 ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Kejahatan mereka itu besar ketika mereka meminta raja. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya punya raja. Siapa rajanya? Tuhan. Mereka tuh punya raja, yaitu Tuhan. Tapi mereka tidak mengakui. Makanya beberapa kali di bagian kitab Hakim-Hakim, itu dicatat contohnya ya. Tolong baca kok. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ini penghabisan hakim-hakim. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri benar, gara-gara apa? Gara-gara dicatat apa? Di situ tidak ada raja. Memang tidak ada raja, tapi sebenarnya raja sejati mereka itu siapa? Allah. Di ayat 17 ayat 6 sama dicatat juga. 18 ayat 1 sama. Ini 3 kali dicatat. Ditekankan tidak ada raja di zaman itu. Padahal ada nggak rajanya? Ada, Allah. Kalau tidak jadikan Tuhan sebagai raja, akhirnya orang-orang itu akan hidup menurut hikmat mereka sendiri. Mereka akan merasa jalan mereka itu yang paling benar.
Coba tolong baca kok, Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap jalan bagi orang itu lurus menurut pandangannya sendiri. Anak orang tidur loh. Belum jam berapa tidur? Dia tidur. Jam berapa dia tidur? Jam jam 8. Tidur. Tolong silent dong. Dia tidur jam 8 tidur. Mana Grace? Mana Grace ih? Hah? Kok yang di atas nih apa pas email kok? Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Amsal 21 ayat 2. Hidup setiap orang itu jalan-jalannya itu benar menurut pandangannya sendiri. Nah, tanpa kita tahu firman, tanpa kita tahu kehendak Tuhan, masing-masing kita tuh akan punya kebenaran sendiri. Atau apa yang benar menurut mata mereka. Ya, jadi kenapa mereka itu dihapuskan? Kenapa mana tadi ya? Kenapa 340 tahun ini dihapuskan? Karena mereka ada raja, yaitu Allah, tapi mereka tidak mengakui raja, Allah sebagai raja. Akhirnya, mereka hidup dengan menganggap apa yang benar menurut pandangan sendiri. Coba kau Tatang tolong baca lagi. Hakim-Hakim 18 ayat 1. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Di situ ditulis apa? Orang di zaman Hakim-Hakim mereka tidak ada raja. 17 ayat 6 kok, tolong baca. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Nah, di Alkitab itu banyak dicatat tentang orang-orang yang memang jahat. Ada orang tuh yang benar-benar jahat, contohnya ya, Mika 2 ayat 1. Saya bacain ya, Mika 2 ayat 1. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Jadi, ada orang yang benar-benar jahat. Dia itu memang gini, manusia itu memiliki kuasa untuk apa? Untuk merencanakan apapun. Baik di tempat tidur, baik di tempat kerja, dimanapun manusia itu punya kekuasaan sendiri untuk merencanakan sesuatu. Tapi orang-orang ini ngapain? Yang dirancangnya apa? Kedurjanaan. Yang direncanakan mereka itu apa? Kejahatan. Ini ada orang-orang jahat seperti ini ada. Satu lagi ya, Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ada orang-orang yang memang jahat, mereka itu
hanya menuruti keinginan hati dan menuruti pandangan mata. Tapi diperingatkan apa? Nanti akan ada pengadilan dari Tuhan. Mazmur 12 ayat 4. Kalau Indonesia ayat 5. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Orang-orang ini jahat. Mereka pikir kesuksesan mereka tuh kemampuan mulut mereka. Jadi dia bilang, Tuhan kami siapa? Ini ada orang-orang yang jahat. Tapi di Alkitab juga dicatat apa? Ada orang-orang yang tertipu. Kalau ini jahat beneran nih. Kalau ini tertipu. Contohnya, Ulangan 12 ayat 8. Ulangan 12 ayat 8. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini tertipu nih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Sudah diperingatkan, jangan sampai tertipu. Percaya pada hati sendiri itu bego katanya. Nah, jadi ya, sekarang kita balik lagi. Ini kesimpulannya nih. Kesimpulannya. Ini dari silsilah Yesus fase 1 ya, dari Abraham sampai Daud. Abraham itu satu orang, penyembah berhala. Jadi satu kerajaan yang takut akan Allah di bawah pimpinan Daud. Nih. Ini segala sesuatu terjadi di sini. Artinya apa? Tuhan mau tunjukin kita apa? Tuhan mau tunjukin Allah, lihat nih, kata Allah. Ini semua pekerjaan pewarisan iman. Lebih lagi Allah tunjukin apa? Bukan hanya pewarisan iman, tapi perkembangan iman. Nah, selagi di Mesir, ini ya Mesir ya, selagi di Mesir, mereka tuh kan budak. Jadi mau ibadah juga nggak ada harapan kan? Ibaratnya mereka itu tidak merdeka, tidak ada hukum, kitab suci nggak ada, imam atau pendetanya nggak ada, tempat ibadahnya nggak ada. Nih, di masa ini tuh nggak ada semua. Mungkin ada masa-masa dalam kehidupan kita tuh di keadaan seperti ini. Ketika kita belum mengenal Kristus, kita belum mengenal firman, tuh kita ada dalam keadaan seperti ini. Nah, keadaan seperti ini Tuhan mau hapusin dari kita, mau Tuhan hapusin. Supaya iman kita juga bisa berkembang. Akhirnya kita bisa masuk ke dalam silsilah Yesus. Tapi dalam silsilah ini, Tuhan juga mau kasih kita peringatan ya. Di zaman hakim-hakim ini, mereka tanah ada, pemilik tanah mereka. Sudah bukan budak lagi, mereka tuh orang merdeka. Mereka tuh punya firman. Kan sudah punya hukum Taurat. Mereka punya perjanjian. Mereka punya kitab suci. Mereka punya tempat ibadah. Mereka punya imam. Mereka punya imam besar. Tapi di zaman ini pun mereka tertipu. Tertipu habis-habisan. Nah, makanya kita harus saling menguatkan untuk tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah, atau supaya kita tuh jangan menuruti sifat-sifat yang seperti penyembahan berhala. Kita harus bisa benar-benar mengakui Allah sebagai satu-satunya Raja. Dan kita nggak boleh tertipu diri sendiri. Dua ini, akhirnya Tuhan cabut, Tuhan keluarin dari silsilah Yesus. Hanya nama-nama ini yang masuk. Nama-nama ini bersaksi tentang iman mereka. Nah, sebagian dari nama-nama ini akan kita pelajarin di buku 2. Tapi karena kita sekarang lagi belajar buku 3, kita nggak bahas ini.
Nah, minggu depan kita akan lihat yang ini 430 tahun kita belajar buku 2, yang ini kita akan lihat secara detail. Secara detail di zaman hakim-hakim ini dosa mereka tuh apa aja sih? Ya, di minggu-minggu depan. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Ada pertanyaan nggak?